Ya. Mari kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab At-Tafkir. Kita masuk halaman 24. Kita sudah membahas tentang Thariqatul Ilmiyah. Jadi Thariqah ilmiah ini adalah metode ilmiah yang digunakan untuk ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu eksperimental. Bagaimana metode ilmiah ini? Nah, ini yang harus kita pahami pada pembahasan kali ini. Wa tafrudu hadhihi tariqatu at-takhalli. Nah, metode ini mengharuskan adanya pengosongan, adanya peniadaan. Jadi metode ilmiah ini seperti kita ketahui dipakai oleh seluruh kaum muslimin banyak sekali dan juga oleh orang-orang kafir. Lalu mereka menjadikan asas. Bagaimana sih metode ini digunakan pada ilmu eksperimental? Yang pertama kali dikatakan di sini bahwa metode ilmiah mengharuskan adanya peniadaan terhadap apa? An jami'il ma'lumatis sabiqah, yaitu kepada seluruh maklumat sabiqat anisyai'i alladhi yabahasu, yaitu adalah maklumat sabiqat terhadap segala sesuatu yang sedang dibahas, ya. Dan juga mengharuskan wa'adama wujudiha, dan juga meniadakan keberadaan maklumat sabiqat. Ini nanti dijelaskan secara logika ini nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kalau dalam metode ilmiah, ya, F0 kondisi 0, lalu kemudian diberi kondisi 1 F1, diberi kondisi kedua F2, diberi kondisi ketiga F3. Pada F0 itu dianggap tidak ada maklumat apapun yang berkaitan dengan pengkondisian untuk F1, untuk eksperimen sampel yang pertama. Bisa kita contohkan itu, misalnya ada 4 ekor ayam. 1 ekor ayam dikasih makan hanya beras saja. 1 ekor ayam dikasih beras dengan jagung 50%. 1 ekor ayam dengan beras dan jagung misalnya 30%, 40%, 30%, 25%. Nah, F0 ini yang hanya beras ini, maka dianggap tidak boleh ada pemahaman apapun kondisi dari yang akan diberikan pada F1, F2, F3 tadi. Maklumat apapun tidak boleh ada. Padahal faktanya nggak bisa. Dalam benak kita tuh ayam pasti sebenarnya doyan jagung, gitu kira-kira. Nanti dijelaskan di sini. Tapi itu begitu metode ilmiah itu, meniadakan. Seolah-olah kalau misalnya eksperimentalnya itu adalah satu barang tertentu, maka dibilang tidak ada maklumat di situ, dianggap kosong.
Ini berbahaya kalau misalnya yang menjadi objek eksperimennya itu adalah apa? Kondisi masyarakat misalnya yang dipakai pada ilmu sosial. Ya kan? Atau mungkin apa? Kejiwaan seseorang dalam ilmu psikologi misalnya. Jadi dianggap orang ini tuh nggak ngerti apa-apa. Padahal nggak mungkin dari dia masih kecil sampai besar. Seseorang itu penuh dengan maklumat. Seperti kita bahas kemarin ya. Kalian misal dimasukkan maklumat itu akan terus menumpuk. Akan ada. Kadang dipakai, kadang tidak. Ini tidak mungkin. Nanti kita bahas sih. Tapi yang namanya metode ilmiah itu harus ditiadakan. Barulah kemudian summa tabda'u bimulahazatil madati. Kemudian dimulailah penelitian atau pengamatan terhadap materi tadi, wa tajribatiha, dan juga kemudian apa? Percobaannya. Nah, tadi dihilangkan F0-nya. Lalu dihilangkan dilakukan percobaannya. Diamati dari seekor ayam yang bagaimana yang mendapatkan makanan jagung 50% bagaimana baru dilihat. Yang 0% yang tidak ada kasih jagung bagaimana pertumbuhannya, berat badannya dan sebagainya. Ya. Kenapa li'annaha taktadika, dikarenakan apabila Anda menginginkan idza aradta bahsan, apabila ingin untuk membahas satu pembahasan, antamhu min nafsika, maka hapuslah pada diri Anda apa? Kulla ra'yin wa kulla imanin sabiqin laka fi hadzal bahthi. Jadi disuruh kita menghapus setiap pendapat, setiap opini, dan setiap keyakinan yang sebelumnya ada pada diri Anda pada setiap pembahasan itu. Pada pembahasan tersebut harus dihapus, nggak dicatat, nggak kemudian dijadikan bagian pertimbangan. Kalau dalam masalah eksperimental tadi, ini masih bisa memungkinkan. Misalnya di laboratorium, ada cairan, ya kan? Cairan yang kemudian harus ditambahkan cairan lain, misalnya tidak ada. Ini cairan kosong, cairan saja, belum ditambahkan. Ini ditambahkan 50%, ini ditambahkan 40%, ini ditambahkan 30%, ini ditambahkan 20%. Masing-masing cairan tadi itu betul bisa kita hilangkan, bahwa dia tidak terkontaminasi dengan apa? Dengan apa objek yang akan kita bahas, itu bisa. Ya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan tadi hadharah, kebudayaan manusia, ini nggak bisa. Makanya metodenya berbeda lagi di situ. Ya, metodenya berbeda-beda. Ya kan? Wa antabda bimulahizati wa tajribati, dan juga dimulailah untuk mengamati dan membuat percobaan. Ya. Summa, kemudian ya, bil muwazanati wa tartibi, ya, kemudian dengan cara membandingkan dan merunutkan dari apa? Dari objek-objek pembahasan tadi, ya. Summa istimbatil qaimi ala hadil muqaddimatil ilmiyah, kemudian bagaimana menggali, ya, menempatkan, ya, apa itu premis alal muqaddimatil ilmiyah, atas dugaan ilmiah. Kemudian menggali ketentuan atas apa? Dugaan atau premis ilmiah, muqaddimat. Jadi apa? Pendapat awal.
Kalau ayam ini diberikan makanan jagung 50%, maka pertumbuhannya akan sekian. Nah, diduga seperti itu. Terus diamati, ternyata beda. Ternyata yang paling efektif itu yang 30%. Ini betulan. Jadi nggak boleh ayam itu dikasih makan jagung full, itu nggak bisa. Harus tambahan, ada bekatul, ada bubuk yang lain, pokoknya jagungnya cuma bisa efektif itu 30%. Kira-kira gitu. Nah, dari premis awal inilah kemudian digali, oh ternyata yang paling efektif itu 30%. Ini metode ilmiah. Iya kan? Fa idza wasalta ila natijatin min zalika, maka ketika Anda sampai kepada hasil terhadap hal itu, kanat natijatan ilmiyatan, maka jadilah hasilnya itu adalah apa? Hasil secara atau natijah ilmiah. Ini ilmiah, jadi bisa. Yang bagaimana khadiatan bitabiatil hali lil bahsi, yang hasil itu tunduk terhadap apa? Terhadap keadaan dari pembahasan yang diciptakan tadi, ya, wa tamhisi, dan juga terhadap apa? Pengujian dan pemeriksaannya. Jadi diperiksa tunduk dengan kondisi suhu ayam misalnya berapa, tadi kalau kita contohkan ayam aja misalnya, kondisi suhunya misalnya 30 derajat, kondisi suhunya 25 derajat. Semua kondisi-kondisi tadi dihitung, maka pada saat itu diputuskan menjadi tadi natijah ilmiah tadi adalah bagian dari metode berpikir ilmiah. Nah, tapi dikatakan di sini walakinnaha tazillu ilmiyatan malam yasbit al-bahsu al-ilmi. Ya, akan tetapi senantiasa tadi menjadi ilmiah, menjadi sesuatu yang diketahui yang kemudian itu adalah keputusan dari percobaan dari metode ilmiah, selama tidak ada pembahasan ilmiah yang lain. Jadi selama itu menjadi tetap pembahasan ilmiah yang bagaimana Rabul khata, yang bisa mengandung kesalahan. Dulu orang berkata bahwa partikel terkecil dari satu zat, satu benda itu adalah atom. Ditelaah, diteliti, ternyata yang paling kecil itu adalah zarrah, atom. Ternyata ditelaah berikutnya lagi, apa? Ternyata dari atom ini ada proton, ada neutron. Ya kan? Setiap kali garis edar itu berpindah antara neutron di satu zat benda, maka di situ akan ada melepaskan energi atau menguatkan atau membutuhkan energi. Disitulah kemudian ada apa? Penelitian untuk adanya senjata nuklir pada saat pelepasan proton yang kemudian membuat ledakan yang besar. Ini dari apa? Percobaan ilmiah. Energi ini bisa digunakan oleh manusia untuk apa? Untuk listrik, untuk yang bermanfaat. Bahkan ternyata bisa juga digunakan untuk apa? Untuk menghancurkan. Pada saat ada unsur benda yaitu uranium yang bukan main apa? Yang ternyata energinya bisa sangat besar pada saat elektronnya itu berpindah dari garis edarnya. Ini percobaan ilmiah, tapi bisa mengandung kesalahan. Dulu orang berpikir yang paling kecil itu cuma atom itu. Ternyata ada apa? Penelaahan berikut yang kemudian merubah dari keputusan ilmiah berdasarkan metode ilmiah juga. Gitu. Maka dia akan tetap menjadi apa? Yang mengandung kesalahan. Ila nahiyatin min nawahiha, terhadap satu kondisi dari setiap kondisi-kondisi yang memang bisa berbeda dari penelitian tadi. Fan natijatul lati
yasilu ilaihal bahis, maka hasil dari yang didapatkan oleh peneliti, al-bahis di situ, oleh seorang peneliti ala tariqatil ilmiyah, terhadap yang menggunakan metode ilmiah, bagaimana? Hiya ma'a tasmiyatuha haqiqatan ilmiyatan au qanunan ilmiyan fa innaha laysat qat'iyatan. Itu dia. Maka di situ dengan metode ilmiah tadi, itulah yang disebut dengan hakikat ilmiah atau tadi rule atau undang-undang ilmiah atau hukum ilmiah atau hukum ketentuan tertentu, dan itu bukanlah yang bersifat pasti. Jadi bisa dirubah berdasarkan metode ilmiahnya juga. Ya, wa innama hiya zoniyah. Ya. Akan tetapi ini bersifat zoniyatun fiha qabiliyatul khata', yang padanya itu mengandung potensi kesalahan atau perbaikan. Jadi gitu tuh metode ilmiah. Wa qabiliyatul khata'i hadhihi fi tariqatil ilmiyah, dan mengandung kesalahan ini, kandungan kesalahan ini walaupun tentu berbeda-beda derajatnya, ya, adalah apa? Pada metode ilmiah ini asasun minal ususi, adalah mendasar dari bagian-bagian dasar allati yajibu antulahiza fiha hasba ma huwa muqarrarun fil bahsil ilmi. Nah, makanya ini menjadi wajib untuk bisa diperhatikan pada setiap, jadi pada sesuai apa yang diputuskan dalam pembahasan ilmiah, dalam metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu mengandung khata, walaupun itu adalah satu metode yang benar dalam ilmu-ilmu eksperimental. Gitu. Ini metode ilmiah. Ini harus kita tahu, ini fakta-fakta. Ya. Nanti kesalahannya apa? Dijadikan asas, dijadikan dasar berpikir. Semua urusan harus metode ilmiah. Sampai penerapan syariat Allah, mereka pakai metode ilmiah. Oh, kacau. Ya, sampai keadaan manusia, psikologi manusia, kejiwaan manusia, mereka pakai dengan metode ilmiah. Akhirnya keluarlah kemudian apa yang disebut dengan bagaimana? Ya tadi, ilmu sosial, ilmu psikologi. Akhirnya keluarlah kemudian keputusan bahwa seorang anak itu, seorang laki-laki, seorang perempuan begini dan begini. Seorang pelajar, seorang siswa harus begini dan begini. Walaupun ada yang memang eksperimental. Yang itu misalnya seseorang yang belajar dalam kondisi suhu tertentu, lingkungan misalnya, itu ada eksperimentalnya. Ternyata tubuh manusia itu hanya kuat untuk berkonsentrasi dalam kondisi bagaimana. Padahal ada juga yang tidak seperti itu. Ya. Jadi mencampur adukan dan menjadikannya asas. Padahal gitu ya. Yang namanya metode ilmiah itu ya mengandung kesalahan. Nah, ini dia. Ya. Nanti dijelaskan lebih dalam. Banyak ya. Paham? Wah, kurang paham. Sedikit-sedikit ya. Kalau nggak paham ya memang harus sedikit-sedikit. Tapi nanti kerangkanya itu begitu. Minimal kita tahu secara garis besarnya. Memang nanti kalau kalian masuk misalnya setelah ini ke jurusan IPA gitu ya, itu nanti di universitas itu belajar tentang metode ilmiah, penelitian ilmiah, belajar nih kayak gini persis.
Ya kan, apalagi misalnya nanti mengambil ilmu-ilmu eksakta misalnya ya, fisika, kimia, biologi misalnya. Nah, pada saat itu belajar. Nah, tapi sayangnya kepada ilmu-ilmu non eksakta, non eksperimental pun disuruh dipelajari. Ya Allah. Sastra, nanti belajar juga metode ilmiah, bagaimana menulis skripsi, menulis disertasi, menulis tesis ya, seperti itu. Ya kan? Hasil penelitian, hasil ilmiah itu pakai metode ilmiah, gitu. Ini nanti ke depan semuanya dipakai begitu. Nah, ini yang menjadi harus kita pahami. Walaupun kita juga tidak menolak ini, memang nanti bisa dikatakan ini metode ilmiah. Walaupun sebenarnya ini adalah cara yang kemudian sebaiknya memang tidak menjadi, bukan sebaiknya, tidak boleh menjadi asas dalam berpikir. Metode yang tidak boleh menjadi asas dalam berpikir. Gitu ya. Paham ya, sedikit-sedikit. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan kan depan. Tandai dulu. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah, ada yang bertanyakan? Paham ya? Sedikit-sedikit. Ya, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.